Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di Pertamina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita pada kesempatan kali ini membahas tafsir surah Asy-Syams. Asy-Syams secara bahasa artinya adalah matahari, dan dia adalah salah satu makhluk yang luar biasa yang merupakan salah satu dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari bisa terus berjalan di orbitnya, kemudian memberikan cahaya yang konstan ya. Bayangkan entah sudah berapa ribu tahun, entah sudah berapa juta tahun ya. Kemudian dengan jarak yang sangat jauh, ya ada yang mengatakan sekitar 110 juta kilometer dari bumi ya. Intinya jarak yang sangat jauh. Bagaimana energi yang ada dari matahari bisa sampai dengan ratusan juta kilo, bisa sampai ke bumi dengan standar yang tepat ya, standar yang tepat. Seandainya matahari lebih mendekat, tentunya kita akan mati kepanasan. Kalau matahari semakin menjauh, tentunya kita akan kedinginan, tidak ada kehidupan di atas muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dengan jarak tertentu, dengan panas tertentu ya. Bagaimana panas tersebut bisa terjaga? Entah ada ledakan-ledakan apa di permukaan matahari yang bisa mengirim panas yang begitu jaraknya sangat begitu jauh. Ini semua tidak mungkin terjadi kecuali ada yang mengaturnya. Oleh karenanya matahari sendiri adalah bukti adanya Tuhan. Panas yang sampai dengan konstan di bumi juga itu menunjukkan adanya yang mengatur ya, dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menamakan namanya dengan dalil al-inayah, yaitu perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan menciptakan makhluk-makhluk sebagai sarana prasarana kehidupan manusia dengan takaran yang sudah tepat. Dengan takaran yang sudah tepat, adanya siang, adanya malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Kemudian ukuran oksigen yang ada di atas muka bumi dengan jumlah yang tertentu. Seandainya kalau terlalu banyak akan mudah terjadi kebakaran, terlalu sedikit juga berbahaya. Intinya semua takaran itu sudah ditentukan. Makanya Allah mengatakan biqadarin ya. Kami turunkan hujan dengan ukuran yang kami sudah tentukan. Ini semua menunjukkan adanya pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah Asy-Syams, matahari ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasyamsi wadhuhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Surat Asy-Syams disebutkan dalam hadis dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah salat Isya. Salat Isya, saking semangatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau salat Isya dengan bacaan yang panjang, yaitu beliau salat Isya dengan baca surat Al-Baqarah. Dengan baca surat Al-Baqarah. Maka akhirnya ada seorang dari makmum yang dia mungkin letih bekerja, dia butuh istirahat ya. Maka dia pun memisahkan diri dari jamaah. Jadi Mu'adz misalnya baca surat Al-Baqarah, dia lanjutin sendiri. Sendiri, rukuk, sujud, kemudian dia salam, dia pergi. Ini dalil bahwasanya jika seorang dalam kondisi darurat, dia boleh memisahkan diri dari imam. Dia boleh memisahkan diri dari imam. Contoh seperti seorang misalnya di bandara, kemudian ternyata sholat di bandara, ternyata namanya sudah dipanggil oleh petugas bandara, si fulan, bapak fulan, ditunggu kedatangannya di ruang keberangkatan misalnya, maka dia langsung sholat sendiri, memisahkan diri pada imam, cepat-cepat, maka ini boleh. Contoh lagi seorang, misalnya dia sholat, kemudian dia merasa dirinya mau muntah, mual-mual dia rasakan, sementara sholatnya tinggal sedikit, dia boleh memisahkan diri dari imam. Seandainya dia ikut imam terus, sementara imamnya bacaan lama, dia bisa muntah di situ dan itu memberikan kemudaratan. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, para ulama mengatakan boleh seorang memisahkan diri dari imam dengan niat sholat sendiri, ya, dari jadi makmum menjadi munfarid. Sebab ini dilakukan oleh seorang laki ini. Orang ini karena dia kerja capek, akhirnya dia sholat sendiri. Tadinya dia masuk jadi makmum bersama Mu'adz bin Jabal, tapi kemudian dia selesaikan sendiri. Dan Mu'adz tahu akan hal tersebut, akhirnya
Mu'adz berkata tentang orang ini, innahum munafik. Ini orang munafik ya. Enggak kuat salat lama-lama, memisahkan diri dari jamaah. Akhirnya tatkala sampai perkataan Mu'adz kepada orang ini lapor kepada Nabi SAW. Dia tidak terima dikatakan munafik oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Mu'adz dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menegur Mu'adz bin Jabal. Nabi berkata, afatanun anta ya Mu'adz? Apa kau membuat fitnah wahai Mu'adz? Ya. Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Idza amamtan nas faqra. Kalau kau jadi imam, jangan baca panjang-panjang. Salat Isya bacalah, Nabi contohkan. Faqra bisyamsi wa duhaha. Bacalah surat Asy-Syamsi wa duhaha, surat Asy-Syams. Kemudian bacalah wasabbihisma rabbikal a'la. Bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq. Kemudian bacalah wal laili idza yaghsha. Surat Al-Lail. Ini contoh yang Rasulullah SAW ajarkan untuk dibaca oleh para imam ketika salat Isya. Ketika salat Isya ya. Inilah surat-surat yang pantas dibaca oleh seorang imam tatkala salat Isya ya. Jadi tidak boleh seorang imam dia egois, kemudian dia karena senang salat lama-lama, kemudian dia baca lama-lama, ya. Harus dia perhatikan orang di belakang dia, ya. Bisa jadi orang di belakang dia adalah orang tua, bisa jadi orang sakit, wadzal hajah, ada orang punya kebutuhan, sehingga jangan dia lama-lama. Kalau dia pengen lama-lama silahkan salat sunnah di rumahnya selama-lamanya tidak jadi masalah. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat, seperti Utsman bin Affan mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat. Ya, diriwayatkan juga dari Abu Hanifah rahimahullah mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat. Kalau salat sendiri silahkan ya. Tapi kalau jadi imam maka harus memperhatikan kondisi makmumin. Di sini Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, idza amamtan nas, kalau kau jadi imam, faqra bisyamsi wa duhaha. Bacalah surat wasyamsi wa duhaha. Jadi ini surat yang cocok untuk dibaca ketika salat Isya. Tapi kita bacakan suratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Sering kita sampaikan bahwasanya Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Allah berhak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Adapun Allah bersumpah dengan siang, dengan malam, dengan matahari, dengan rembulan, dengan masa, ya, dengan langit, ya, dengan bintang-bintang, terserah. Ya. Di sini Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari demi waktu duha. Sudah sering kita sampaikan, waktu duha adalah 15 menit setelah isyraq, yaitu setelah sunrise, setelah terbit matahari 15 menit. Ya, kalau kapan matahari, kapan bulatan matahari sudah melewati garisnya keluar begini, ya. Maka itulah waktu terbit matahari, tunggu 15 menit. Tunggu 15 menit. Ya, baru kita boleh salat duha. Dan berakhir kira-kira 7 menit, 8 menit sebelum waktu zuhur, sebelum matahari di tengah langit. Karena ketika matahari persis di tengah langit, kemudian bergeser ke arah barat, maka jadilah waktu zuhur. Nah, jadi kalau kita mau waktu duha adalah 15 menit setelah sunrise, sampai sekitar 7 menit, 8 menit sebelum azan zuhur kita masih boleh salat duha. Dan sudah saya sampaikan waktu salat duha terbaik adalah hina turmadul fisal, tatkala anak-anak onta kepanasan, yaitu sekitar jam 10, setengah 11. Itu waktu yang terbaik untuk salat duha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya, ya. Jadi mengiringinya, jadi setelah matahari kemudian muncul rembulan, ya. Dan ini Allah bersumpah juga dengan rembulan. Rembulan juga adalah makhluk yang menakjubkan, ya, bagaimana memberi cahaya di malam hari, terutama di bulan purnama. Kemudian wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, ya. Demi siang idza jallaha, yang benar yaitu ketika siang menampakkan matahari. Ha di situ nya, demi siang apabila menampakkannya, nya itu kembali kepada matahari, ya. Karena ketika Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, maka semuanya yang setelah itu nya kata ganti, semuanya kembali kepada matahari. Seperti wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi cahaya matahari tersebut di waktu duha. Kemudian wal qamari idza talaha, demi rembulan yang mengiringinya, maksudnya rembulan yang mengiringi matahari. Setelah matahari terbenam kemudian muncul rembulan.
Kemudian yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang hari yang menampakkan matahari. Kemudian wal laili idza yakhshaha, demi malam hari yang menutupi matahari. Semua berbicara tentang matahari. Wal laili idza yakhsha, demi malam hari yang gelap gulita yang menutup matahari. Setelah itu baru kemudian Allah bersumpah dengan langit. Was samai wa ma banaha, demi langit serta demi penciptaan yang menakjubkan. Was sama'i wa ma banaha, kalau kita mau ini dalam bahasa Arab ada dua tafsiran. Was sama'i wa ma banaha. Ini bagi yang tahu bahasa Arab. Wa ma di sini, ma di sini, ya. Ini bisa dua. Dalam bahasa Arab ada namanya ma al-masdariyah dan ada ma al-mausulah. Ya. Kalau ma al-masdariyah, maka takwilnya wa bina was sama'i wa binaiha. Ya. Itu wa binaiha. Kalau al-mausulah walladzi banaha. Kalau artinya demi langit dan demi, kalau ini artinya dan demi penciptaannya atau pembangunannya, penciptaannya. Kemudian kalau mau al-mausulah berarti dan demi yang menciptakannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ma di sini adalah ma masdariyah, artinya demi langit dan demi penciptaan langit yang sangat menakjubkan, atau demi langit dan walladzi banaha, demi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya langit adalah makhluk terbesar. Langit ini menakjubkan. Langit apa? Makhluk terbesar yang kita lihat. Makhluk terbesar yang kita lihat. Yang bisa kita lihat. Tentunya masih ada yang lebih besar daripada langit, ya, seperti arsy, seperti kursi, ya. Kursi aja, kursi Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi kursi jauh lebih besar daripada langit. Tidaklah langit dibandingkan dengan kursi kecuali seperti logam yang diletakkan di padang pasir yang begitu luas. Jadi langit sangat kecil, luas, kursi seperti padang pasir. Dan sebaliknya tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali seperti itu pula. Kita lanjutkan di antara keagungan langit. Ya, pertama, langit adalah makhluk terbesar yang bisa kita lihat, Yang tidak kita lihat tentunya masih ada yang besar-besar juga, tapi yang bisa kita lihat adalah langit. Kemudian di antaranya sangat luas, ya. Sangat luas, namun tanpa retak dan tanpa tiang. Dan ini adalah hal yang menakjubkan. Makanya Allah mengatakan wa ma banaha, dan demi penciptaannya, karena luar biasa langit tersebut, ya. Kita kalau bangun konstruksi rumah saja kalau tanpa tiang enggak bisa. Kalaupun mau bangun masjid yang tanpa tiang, orang pengen bangun masjid tapi susah. Apalagi masjidnya sangat luas, ya. Kemudian bisa jadi ada retak-retak di tengah, ketidaksimetrisan misalnya. Tapi langit luas namun tanpa retak dan tanpa tiang. Kemudian penuh isinya, ya, penuh isinya. Ya, ada benda-benda langit. Jadi ada para malaikat di atas, ya. Di dalam hadis disebutkan at-tatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit terdengar suara krek yang Nabi dengar. Kata Nabi, dan berhak langit untuk demikian. Kenapa? Ma min mawdhi'i arba'ati asabi' illa wa fihi malakun wadi'un jabatahu sajidan lillah. Setiap ada 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah mengatakan antum asyaddu khalqan amis sama abanaha. Apakah penciptaan kalian wahai manusia lebih hebat ataukah penciptaan langit? Penciptaan langit bukan penciptaan sepele, penciptaan yang luar biasa. Makanya Allah sering bersumpah dengan langit. Was sama'i wa ma banaha. Kemudian wal ardi wa ma tuhaha. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala demi bumi
Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi penghamparannya, ya. Maksudnya bumi secara umum kita lihat terhampar di depan kita, ya, datar di depan kita, meskipun bumi adalah bulat sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, bumi adalah bulat dengan ijma ulama, tetapi ditinjau dari yang kita lihat di depan, dia datar, terhampar, mudah untuk ditinggali, ya. Memang ada gunung, memang ada lembah, memang ada laut, ada sungai, tapi semua itu adalah pelengkap. Asalnya bumi adalah tempat untuk bisa ditinggali dengan nyaman, sehingga Allah mengatakan wa ma tuhaha, demi bumi dan demi penghamparannya. Kemudian wa nafsi wa ma sawaha, Allah bersumpah lagi demi jiwa serta penyempurnaannya, demi jiwa serta penyempurnaannya, demi ruh yang Allah ciptakan dan bagaimana Allah sempurnakan ruh tersebut. Setelah itu Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan maupun ketakwaannya. Jadi jiwa yang Allah ciptakan, ruh yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berfirman wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbik, katakanlah ruh adalah urusan Rabbmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Sampai ruh yang ada di badan kalian saja kalian tidak bisa memahami hakikatnya dengan baik. Tetapi di antara sifat-sifat ruh atau jiwa tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada ruh tersebut keburukan maupun kebaikan. Di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut untuk mengenal kebaikan dan keburukan. Jadi ini namanya naluri, insting, itu sudah terpatrikan, terfitrahkan dalam tubuh manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan punya insting untuk mengenal mana baik, mana buruk. Ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa, kata Nabi SAW, wal ithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu apa yang menggelisahkan hatimu. Artinya hati bisa tahu. Ya, meski kita mungkin enggak tahu dalil, tapi hati gelisah ini ada sinyal. Makanya Allah berfirman juga, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Apa jiwa yang suka mencela? Itu jiwa yang mencela jika seorang melakukan keburukan. Sinyal dalam dirinya berbunyi, ini maksiat, ini enggak boleh, ini haram. Entah dia gemetar, entah dia ketakutan, dia berdebar-debar jantungnya. Jiwanya tahu ini buruk. Ya, kecuali dia cuekin, tapi naluri hati kecilnya tahu itu keburukan. Dan ini di antara fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Dan ini di antara dalil untuk membantah orang-orang ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada. Ya, di antara dalil, banyak dalil yang saya sudah bahas dalam dalil tentang adanya Tuhan. Di antaranya para ulama menyebutnya adalah tentang dalil fitrah, dalil fitrah. Ya, ada yang pasang dalil ini tanpa ada yang mengajari. Apa itu? Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, semua orang sepakat, satu dunia manusia tahu kalau ngambil barang orang itu keburukan. Ya, ngambil barang orang itu keburukan. Semua orang tahu satu dunia kalau ada si A membunuh si B tanpa ada kesalahan si B itu adalah keburukan. Meskipun enggak ada yang ngajari. Ya, kenapa? Karena Allah yang mengilhamkan. Allah yang mengilhamkan. Sebagai contoh, laki-laki suka dengan perempuan, enggak ada yang ngajari. Ya, mau diilmiahkan, tetapi dari sananya Allah sudah pasangkan. Lelaki suka dengan lawan jenisnya, perempuan suka dengan lawan jenisnya, dan demikian. Ini namanya dalil fitrah bahwasanya Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tidak ada, tentu akan berbeda-beda penilaian orang masing-masing. Oh ini menurut saya baik, itu menurut saya buruk. Ya, ternyata tidak, ada perkara-perkara yang mereka sepakati, yang kita sebut dengan norma-norma, nilai-nilai. Ini dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Ini dalil Tuhan itu ada, dan orang-orang ateis biasanya terpaku di sini, mereka tidak bisa jawab. Ya, karena ada namanya dalil fitrah. Namanya mabadi'il ilm. Ini istilah-istilah para ulama. Tapi intinya manusia tahu karena Allah sudah ilhamkan dalam jiwanya ini baik, ini buruk secara global tentunya. Adapun secara terperinci seorang butuh pengajaran dari syariat. Tetapi secara global manusia jiwanya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Instingnya ada, nalurinya ada, ya. Kemudian ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, bahwasanya ini berkaitan dengan takdir. Semua sudah ditakdirkan menuju surga atau menuju neraka
dan semua sudah diarahkan oleh Allah menuju apa yang Dia takdirkan. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang Allah ciptakan. Makanya ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fimal amal?" Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditakdirkan, buat apa kita beramal? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Ya. Beramalah karena semua masing-masing telah diarahkan menuju takdirnya, Maka apa yang ada dalam jiwa kita ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan maupun keburukan. Jadi ini masalah takdir itu masalah pembahasan panjang lebar, kita tidak ingin panjang lebar sekarang karena butuh pembahasan yang luas. Setelah itu pada ayat yang ke-9 dan ayat ke-10 Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Sungguh beruntung orang yang mencucikannya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ya. Inilah jawaban sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini sering kita sampaikan dalam surat-surat juz amma, Allah selalu bersumpah untuk menekankan sesuatu ya. Seperti wal asr, demi masa. Kenapa? Innal insana lafi khusar. Sungguh manusia dalam kerugian. Untuk menekankan sungguhnya manusia dalam kerugian, Allah buka dengan sumpah, ya. Seperti itu ya. Seperti wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini sudah kita bahas juga surat At-Tin. Demi tin, demi zaitun, demi bukit Tur, ya. Wa hadzal baladil amin, demi kota Mekah. Apa maksudnya Allah sumpah ini? Untuk menekankan ya, wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terindah. Demikian juga dalam surat Asy-Syams. 6 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu cahaya duhanya. Wal qamari idza talaha, demi rembulan yang mengiringi matahari. Ya. Wan nahari idza jallaha, demi siang yang menampakkan matahari. Wal laili idza yaghshaha, demi malam yang menutupi matahari. Was sama'i wa ma banaha, demi langit dan pembangunan langit yang dahsyat. Ya. Wal ardi wa ma tahaha, ya, demi bumi dengan penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, 7 sumpah rupanya. Demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan pada jiwa tersebut, ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang Allah berikan ilham untuk kebaikan maupun keburukan. Baru Allah menyebutkan tujuan dia bersumpah setelah dibuka dengan 7 sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkah, itu intinya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa, ya. Kita tahu bahwasanya jiwa bisa dibersihkan dan jiwa bisa dikotori. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, yang Allah nilai adalah jiwa kita, yang Allah nilai adalah hati kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, paras kalian, tampilan luar kalian, casing kalian, Allah tidak lihat. Allah tidak lihat kepada jasad kalian, tetapi Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian, dan juga Allah melihat kepada amal kalian. Ya. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan, itu hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Maka membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, ini bukan perkara yang ringan, perkara yang benar-benar diseriuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah bersumpah dengan 7 sumpah untuk menekankan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kita harus tahu bagaimana cara mensucikan jiwa. Cara mensucikan jiwa di antara yang paling kuat mensucikan jiwa kita dengan mempelajari tauhid. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawakal hanya kepada Allah, dengan tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang benar-benar mempelajari tauhid, terus dia praktekkan, mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, beriman kepada takdir semuanya, ini akan mudah mensucikan jiwanya. Ini nomor 1 dalam mensucikan jiwa, ya. Ini poin yang penting, ya.
Jadi kita bisa bagi dua ya, jiwa. Ada dua ya, jiwa yang disucikan. Jiwa yang dikotori. Ya. Disucikan secara umum dengan dua cara ya. Dengan cara-cara di antaranya menguatkan tauhid. Ini paling cepat kalau orang ingin mensucikan jiwanya. Ya. Oleh karena saya katakan, ikhwan, pelajari tauhid itu bukan perkara yang sepele. Kita harus belajar tentang masalah tawakal, masalah roja, dan diulang-ulang. Tauhid itu perlu diulang-ulang. Dan keikhlasan, tidak boleh ujub. Ya. Ini semua harus dipelajari, menguatkan tauhid. Kita mensucikan. Ya. Kemudian kita mengamalkan tauhid tersebut. Kemudian membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Dan ini banyak penyakit-penyakit hati, banyak sekali ya. Jadi antaranya seperti yang kita tahu, misalnya hasad ya. Kemudian apa? Sombong, misalnya ujub ya. Riya misalnya ya. Apa namanya? Dan lain-lain ya. Banyak sekali suudzon dan lain-lain. Ya. Ini harus, kemudian juga di antaranya syahwat ya. Keinginan hati untuk bermaksiat harus kita lawan ya. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'at at-tammatul kubra yauma tadhakul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah jiwanya dari hawa nafsunya ya. Wa nahan nafs, dia larang jiwanya. Anil hawa, dari hawa nafsu. Dia mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan mengekang syahwatnya ya. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Ini kita perlu perjuangan. Tapi saya katakan yang paling penting ini, jangan lupa belajar tauhid. Ini paling praktis, paling simpel, hidup kita menjadi tenang, kita sucikan jiwa kita ya, belajar dengan detail, kenali penyakit-penyakit hati bahkan yang sampai detail-detail dengan cara belajar tentang tauhid. Dengan kita belajar tauhid dengan baik, mudah-mudahan ini semua bisa kita hadapi ya. Adapun jiwa yang dikotori, ya dikotori dengan kesyirikan, ya dikotori dengan kemaksiatan, ya, apa yang diinginkan hawa nafsunya dia ikuti, untuk melihat ini, untuk mendengar anu, ya maka dia mengotori jiwanya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya. Setelah Allah menyebutkan jiwa ada dua, ada jiwa yang bersih dan ada jiwa yang kotor, dikotori oleh pemiliknya ya dengan bermaksiat, dengan mengikuti hawa nafsunya, dengan kesyirikan, dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan tentang contoh orang-orang yang mengotori jiwa mereka, yaitu kisah kaum Samud. Kisah kaum Samud. Saya bacakan. Kata Allah Subhanahu wa taala surat ayat 11. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Ya, Samud telah mendustakan rasulnya dengan sikap melampaui batasnya. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Ya, melampaui batas sehingga mendustakan rasulnya. Siapa rasulnya? Nabi Saleh alaihissalam. Kita tahu bahwasanya nabi yang Arab ada 4. Nabi yang Arab ada 4. Nabi Muhammad SAW nabi kita. Kemudian sebelumnya Nabi Syuaib juga berbangsa Arab. Sebelumnya adalah kaum Saleh, yaitu kaum Samud, dan sebelumnya lagi adalah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Jadi Nabi Arab yang paling tua adalah Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Muhammad SAW. Mereka ini berbicara dengan bahasa Arab. Mereka berbicara dengan bahasa, mereka orang Arab. Adapun nabi-nabi yang lainnya maka bukan suku Arab. Ya, Nabi Nuh bukan suku Arab, kemudian nabi lain, kemudian banyak nabi-nabi dari suku Bani Israel. Ya, tapi yang Arab cuma 4. Oleh karenanya khusus untuk dua kaum, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad dengan nabinya Nabi Hud alaihissalam, kaum Samud dengan nabinya Nabi Saleh alaihissalam. Kedua kisah nabi ini tidak terdapat dalam kisah-kisah Bani Israel dalam perjanjian lama. Tidak terdapat kisah dua ini. Kenapa? Mungkin mereka tidak perhatian karena ini dua nabi Arab. Ini dua nabi Arab ya. Sementara
yang mereka perhatikanlah nabi-nabi dari Bani Israel. Padahal dalam Al-Quran Allah menyebut tentang dua nabi ini, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Adapun Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila Tsamud akhahum Salihah. Dan kami utus kepada kaum Tsamud, saudara mereka sendiri, itu Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan dia telah menjadikan kalian menjadi pemakmur bumi. Fastaghfiruhu, maka mohonlah ampunan kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku sangat dekat dan memperkenankan membalas atau menjawab permohonan hamba-hambanya. Jadi Nabi Saleh adalah seorang yang mulia di antara mereka, ya, diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud, dan kaum Tsamud Allah berikan mereka kekuatan, ya. Makanya kata Allah, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Wahai kaum Tsamud, kata Allah melalui lisan Nabi Saleh, ingatlah Allah telah menjadikan kalian menguasai, menempati, menjadi khalifah, menempati bumi setelah kaum 'Ad dibinasakan. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah menjadikan kalian menempati bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Kalian membuat istana-istana di tanah-tanah yang landai. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian melobangi gunung-gunung untuk dijadikan sebagai rumah-rumah. Fadhkuru ala Allahi, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Saya sudah 2 kali ke sana, ke Diyar Tsamud. Ya, udah lama saya ke sana 2 kali, ya, sempat masuk ke rumah-rumah mereka. Memang mereka gunung-gunung dipahat, dan banyak di internet bisa dilihat di suatu kota namanya Kota Al-Ula, kota yang sangat indah. Kalau kita ke sana, kita lihat relief bukitnya sangat indah, ya, sampai ada gunung yang sangat panjang kayak dibelah oleh Allah sehingga orang bisa naik mobil naik di atas gunung tersebut, ya. Alami, tidak ada yang motong seperti dikapak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunung tapi sangat panjang sehingga mobil bisa naik. Sampai saya diajak mau jalan-jalan di atas, saya bilang saya enggak mau, ya. Jadi intinya di kota tersebut banyak gunung-gunung yang indah, di antaranya gunung-gunung yang dipahat oleh kaum Tsamud untuk dijadikan rumah-rumah tempat tinggal mereka. Akhirnya Nabi Saleh diutus kepada mereka, ya. Nabi Saleh diutus kepada mereka. Nabi Saleh mereka hormati sampai mereka pernah berkata, "Ya Salihu, qad kunta fina marjuan qabla hadza." Wahai Saleh, sungguhnya kau dahulunya kami harapkan. Artinya diharapkan jadi pemimpin kabilah, diharapkan jadi penguasa. Tetapi sekarang Saleh berubah. Mereka tidak suka ketika Saleh berbicara tentang tauhid, ya. Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam mendakwahi mereka karena mereka terjerumus dalam kesyirikan. Akhirnya Nabi Saleh menasihati mereka, namun mereka jengkel kepada Nabi Saleh. Akhirnya mereka suatu saat berkumpul di kalangan mereka bilang, "Wahai Saleh, kalau memang kau seorang nabi, kami punya permintaan. Kamu dakwah terus enggak berhenti." Jadi mereka ingin suatu permintaan kepada Nabi Saleh, yang permintaan itu mustahil. Dengan harapan Saleh berhenti dari berdakwah. Kata Nabi Saleh, "Apa yang kalian minta?" "Kami ingin, ya, kau keluarkan dari batu itu, ada batu besar, keluarkan onta dari batu tersebut. Ya, onta tersebut punya sifat tertentu. Onta tersebut putih, kemudian tinggi, dalam kondisi bunting, sudah hamil anaknya entah mungkin 9 bulan, ya, tinggal melahirkan." Ini permintaan yang ta'jiz, yang tidak masuk akal. Ya, bagaimana onta keluar dari batu? Batu bukan sumber kehidupan. Saya ini dibilang onta keluar dari kebun, ya mungkin. Onta keluar dari air, ya mungkin. Ontanya yang cemplung air keluar lagi, mungkin. Tapi onta keluar dari batu, yang batu tidak ada kehidupan, ya. Tidak ada tumbuhan-tumbuh dalam batu, enggak ada. Ada di luar batu, ya. Ya. Bagaimana ada ketumbuhan, kemudian onta dalam batu tersebut, yang batunya sudah mereka tentukan, nih batu ini, keluarkan onta. Terus ontanya tidak melalui proses dari kecil, langsung besar, langsung bunting. Siapa yang buntingin juga enggak tahu. Jadi intinya mereka ingin suatu yang mustahil. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan, "Kalau dikabulkan, kalian beriman?" Kata mereka, "Iya, kita akan beriman." Maka Nabi Saleh kemudian salat, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya benar. Batu tersebut kemudian terbelah, kemudian keluar onta persis seperti yang mereka minta. Ya. "Hadhihi naqatullahi lakum ayah." Ya. Kata Nabi Saleh, inilah ontanya Allah. Sampai Nabi Saleh namakan dengan naqatullah, ontanya Allah. Karena onta spesial. Sesuai dengan
permintaan mereka, ya. Ini adalah tanda keagungan Allah. Lakum ayah, fadharuha ta'kul fil ard. Biarkanlah dia makan dari atas muka bumi apa yang dia makan. Wala tamassuha bisu'in. Nah, bumi Allah Subhanahu wa taala. Onta-onta Allah terserah dia makan di mana. Allah suruh dia makan terserah, minum di mana terserah. Wala tamassuha bisu'in, dan jangan sentuh dia dengan keburukan sedikit pun. Jangan halangi dia, jangan ganggu dia, jangan pukul dia. Fayakhudzakum adzabun alim. Kalau kalian ganggu itu onta, kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih. Kemudian onta tersebut di antaranya minumnya sangat banyak. Di sana ada sumur, ya. Konon sumurnya masih ada sampai sekarang, disebut dengan sumurnya onta Nabi Saleh, ya. Karena waktu saya memang ada sisa sumur, ada sumur, saya lihat besar, apakah sumur itu atau bukan, wallahu alam bisawab, ya. Intinya ada sumur yang di situ mereka bagi tugas. Satu hari ontanya minum, kemudian besoknya mereka ambil dari sumur tersebut. Allah sebutkan, qala hadhihi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ini onta, dia punya jatah minum sehari dan kalian punya jatah minum sehari, ganti-gantian. Ketika onta tersebut minum di sumur tersebut, dia minum dengan sangat banyak. Namun, apa timbal baliknya? Timbal baliknya, mereka memerah susu yang sangat lezat dari onta tersebut dan cukup untuk mereka. Onta-onta besar, minumnya banyak, susunya juga banyak, onta ajaib. Ya. Kemudian besoknya ontanya tidak minum, mereka boleh ambil air tawar dari sumur tersebut. Aturannya demikian saja, sehari buat onta, sehari buat kalian. Namun di sana ada orang-orang yang hasad, yang tidak suka dengan Nabi Saleh, tidak suka dengan dakwanya Nabi Saleh. Padahal mereka sudah diuntungkan. Daripada tiap hari minum air putih, mending sehari minum air putih, sehari minum susu onta Nabi Saleh. Tapi mereka jengkel. Itu onta ngapain ngurus-ngurus dikit, ngapain sumur kita diminum oleh onta. Akhirnya mereka rapat, ya, dan mereka berniat untuk membunuh onta tersebut. Ya. Mereka berniat untuk membunuh onta tersebut. Akhirnya disebutkan ada seorang namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif dia inilah yang kemudian membunuh onta tersebut. Bagaimana dia membunuh? Dia terkenal sangat bengis, sangat kuat, dan dia punya kabilah yang kuat. Ya. Kemudian dia dirayu dengan akan dinikahkan dengan seorang wanita sangat cantik ketika itu, wanita tercantik. Ya, kalau dia bisa bunuh onta Nabi Saleh, maka dia akan mendapatkan wanita yang sangat cantik. Akhirnya ketika dia disuruh untuk membunuh onta tersebut, sang wanita yang tersebut membuka cadarnya agar terlihat oleh Qudar bin Salif, maka Qudar bin Salif pun semakin semangat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kadzdzabat Tsamudu bitagwaha. Sungguh Samud telah mendustakan rasulnya dengan sifat kesombongan yang melampaui batasnya. Idzim ba'atsa ashqaha. Tatkala bangkit dari mereka orang yang paling celaka di antara mereka, itu Qudar bin Salif. Dia yang membunuh onta, dia yang paling celaka di antara mereka. Maka dia bangkit, kemudian dia pun bunuh onta tersebut, ya. Padahal kata Nabi Saleh, jangankan dibunuh, diganggu, dihadang-hadang aja enggak boleh, ditepuk aja enggak boleh, apalagi ditikam kemudian dibunuh. Dia sangat nekat, padahal dia tahu onta ini onta ajaib, keluar dari batu, mengeluarkan susu yang luar biasa. Tapi karena kenekatannya, karena nafsunya ingin menikah dengan seorang wanita cantik, akhirnya dia bunuh onta tersebut. Apalagi mereka sudah hasad dan dengki kepada Nabi Saleh sejak awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim." Kemudian mereka bunuh onta tersebut dan mereka angkut terhadap perintah Tuhannya. Bahkan mereka berkata, "Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna." Wahai Saleh, kan kau bilang kalau kita bunuh onta akan ada azab yang pedih. Mana azab tersebut? In kunta minal mursalin. Kalau kau benar-benar diutus sama Tuhan, mana azab yang kau janjikan tersebut? Jadi mereka malah tantang Nabi Saleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, rupanya mereka menyesal setelah itu. Kata Allah, fa aqaruha fa asbahu nadimin. Ya, kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Kata Nabi Saleh, silakan kalian bersenang-senang 3 hari. Ya, silakan kalian bersenang-senang 3 hari. Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Sungguh janji Allah tidak akan dusta. Allah bilang kasih azab pedih, Allah akan kasih azab pedih. Senang-senanglah 3 hari. Ketika mereka mendengar ancaman Nabi Saleh 3 hari, kata Allah, fa asbahu nadimin, mereka menyesal. Menyesal. Tetapi anehnya ketika mereka menyesal, mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka malah kepalang tanggung, mereka ingin sekalian bunuh Nabi Saleh. Bukan cuma onta ingin mereka bunuh ingin bunuh Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Ternyata di kota tersebut ada 9 orang perusak
preman-premannya kota tersebut. Mereka melakukan kerusakan dan mereka tidak melakukan kebaikan. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu. Mereka bersumpah, demi Allah, kita malam-malam kita akan bunuh Saleh dan keluarganya. Thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Nanti besok hari kita bilang sama keluarga Nabi Saleh, kita enggak tahu siapa yang bunuh Saleh karena rupanya Nabi Saleh ini punya kabilah yang kuat sehingga mereka tidak berani bunuh secara langsung, mereka ingin bunuh malam-malam, bunuh Nabi Saleh ya alaihi salam. Kata Allah, wa makaru makran, mereka buat makar, wa makarna makran, dan kami juga buat makar terhadap mereka. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qauma ajma'in. Lihatlah bagaimana akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Rupanya 9 orang ini tewas lebih dahulu. Yang mau dibunuh semua oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir dari Nabi Saleh, dari kaum Nabi Saleh. Meskipun yang bunuh 1 orang, tetapi Qudar bin Salif, yang bunuh onta langsung namanya Qudar bin Salif. Tetapi meskipun kata Allah, idzim ba'atsa ashqaha, tatkala bangkit orang paling celaka di antara mereka dan dia yang bunuh, tetapi Allah dalam ayat-ayat lain mengatakan fa'aqaruha, mereka membunuh onta. Dalam ayat yang lain fa'aqarun naqata, mereka bunuh onta. Allah menggunakan mereka padahal yang bunuh 1 orang. Kenapa kata para ulama? Karena Qudar bin Salif ini hanya eksekutor saja. Sementara dia melakukan itu berdasarkan rapat dari orang-orang kafir. Tatkala mereka semua setuju dengan perbuatan Qudar bin Salif, dia mengeksekusi, disetujui dengan yang lain, maka hukumnya sama semua. Sehingga adab yang turun bukan hanya kepada Qudar bin Salif, tapi juga kepada mereka seluruhnya. Ya. Akhirnya 9 orang tadi yang penjahat-penjahat besar mati di luar, yang lainnya kemudian menantikan. Kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Tunggu 3 hari senang-senang kalian, akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh mengatakan demikian pada hari Rabu. Berarti mereka punya 3 hari, silakan bersenang-senang. Kamis, Jumat, Sabtu, berarti azab hari Ahad. Rabu Nabi Saleh bilang, Rabu mereka bunuh onta Nabi Saleh, kata Nabi Saleh, 3 hari senang-senang, azab akan datang. Mulailah mereka ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, ini Saleh benar atau tidak. Tapi tentu dalam hati mereka, benar, ontanya saja ajaib seperti itu, ini Saleh pasti bukan orang biasa. Mereka namanya berkecamuk, gejolak dalam hati mereka, tapi mereka tidak beriman. Anehnya mereka tidak beriman. Yaitu kalau hati sudah kepalang tanggung, sudah dicap oleh Allah menjadi hati yang rusak, jiwa yang rusak, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya, sudah terkotori mau diapain? Ya. Makanya saya sering heran melihat ada orang hobi bohong, ya. Kenapa dia tidak merasa gelisah? Ya kenapa? Karena sudah distempel. Kata Nabi SAW, wala yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang berdusta dan dia sengaja ingin berdusta sampai distempel oleh Allah sebagai pendusta. Kalau udah distempel sudah susah. Bagi dia dusta itu seperti ngomong biasa. Bagi dia ngomong biasa. Hatinya sudah mati. Mungkin dia dalam maksiat yang lain mungkin dia gelisah, tapi kalau sudah masalah dusta distempel oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pendusta. Dan semua orang seperti itu. Tadinya mungkin gelisah, tadinya kok ragu-ragu, tapi terbiasa akhirnya jadi seperti itu. Ya mereka ini harusnya ketika tahu mereka menyesal harusnya bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Mulailah mereka menunggu. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ketika hari Kamis, hari pertama, harinya bersenang-senang harusnya, tamatta'u bersenang-senang. Ternyata mereka tidak bersenang-senang. Hari Kamis wajah mereka kekuning-kuningan, berubah pucat. Ya. Mereka bilang sudah lewat. Ketika tiba malam sudah lewat 1 hari, masih 2 hari. Kemudian pada hari kedua, hari Jumat, wajah mereka menjadi kemerah-merahan. Gelisah, entah apa yang terjadi. Akhirnya telah tiba malam Sabtu, kata mereka sudah lewat 2 hari. Tapi tidak juga bertobat. Ketika hari Sabtu, wajah mereka menjadi kehitam-hitaman. Sudah, ini hari ketiga. Kemudian lewat. Besok hari Ahad, waktunya azab. Ketiga hari Ahad, mereka menunggu kedatangan azab. Ya. Gelisah antara soleh benar atau tidak. Bayangkan. Antara soleh benar atau tidak. 3 hari aman. Tapi kan janjinya hari keempat. Ya. Mereka gelisah antara benar atau tidak. Ya. Tiba-tiba matahari menyingsing. Tiba-tiba mereka mendengar suara pekikan dari langit yang sangat kuat. Gempa dari bawah. Ya. Karena Allah mengazab mereka ya, dengan 2. Ya. Fa'akhadhathumus sayhah. Maka mereka dibasmi oleh suara yang sangat keras. Kita aja terkadang anak-anak saya terkadang main sesuatu dia teriak di sini pakai tut, abi, aduh saya telinga sakit luar biasa ya.
Ini bagaimana lagi suara? Kita aja dengar guntur, gelegar, kita masuk ke hati gelegar tersebut ya. Ini ada suatu kaum binasa gara-gara suara yang sangat keras. Entah apa, mungkin gendang telinganya pecah atau yang lain, wallahu alam bishawab. Dan ini menakjubkan. Ya. Ini di antara mukjizat kata para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Nubuwat, ini mukjizat. Allah tidak pernah membinasakan satu kaum seperti dengan suara yang begitu terus sampai mereka mati. Ya. Ya. Kalau cuma gempa saja enggak. Di gempa banyak orang meninggal, tapi gempa disertai dengan suara yang dahsyat bikin orang mati. Ini dialami oleh kaum Nabi Saleh. Dalam ayat yang fa akhadhatumur rajfatu. Maka mereka digoncang dari bawah disertai dengan suara yang memekikkan, akhirnya fa asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Yang menakjubkan, Nabi Saleh di sekitar situ, ya. Nabi Saleh tidak lari dari namanya, kalau guntur mungkin bisa terdengar ratusan kilo namanya guntur ya. Nabi Saleh tidak kemana-mana, tapi subhanallah, guntur yang dengar Nabi Saleh, suara yang keras itu tidak membunuh Nabi Saleh. Tidak membunuh orang-orang beriman bersama Nabi Saleh. Allah tatkala menurunkan azab, Allah bisa milah-milih. Tapi didengar oleh mereka dengan suara yang dahsyat buat mereka mati. Ini menakjubkan. Kalau gempa mungkinlah, gempa pindah sebelah sini, nanti sini yang longsor aja, tempat tinggal mereka. Tapi tidak. Ini suara keras. Kenapa cuma mereka yang dengar? Nabi Saleh tidak mati mendengar suara tersebut. Orang beriman yang ikuti Nabi Saleh, orang miskin, tidak mati dengan suara tersebut. Allah Maha Kuasa. Mereka dengar, mereka mati, yang ini tidak mati. Akhirnya setelah mereka tewas semua, kata Allah fatawalla anhum. Ya, maka Nabi Saleh pun meninggalkan mereka. Wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi. Dia berkata, wahai kaumku, sudah aku sampaikan risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian. Walakin la tuhibbunan nasin, tapi kalian tidak mau mendengar nasihat. Ya. Allah berfirman, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ya. Dalam surat Asy-Syams, lalu Rasul mereka, yaitu Rasul Allah, Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah onta betina dari Allah ini dengan minumannya. Jangan diganggu. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka membunuhnya, mereka mendustakan Nabi tersebut, fa'aqaruha, dan mereka membunuh onta. Tadi saya katakan yang bunuh cuma satu orang, tapi Allah nisbahkan perbuatan tersebut kepada seluruhnya karena mereka sama-sama setuju. Maka saya ingatkan, jangan Anda, meskipun Anda tidak melakukan kemaksiatan secara langsung, ya, tapi Anda ikut mendukung, khawatirnya dosanya sama. Ada orang tidak melakukan kesyirikan, tapi dia dukung, enggak apa-apa, biarin aja, kita dukung aja. Dia tidak disuruh syirik, dia enggak, saya enggak, tapi saya dukung. Bikin ini, bikin patung, bikin dupa-dupa, saya dukung, silakan. Saya bantu. Wah, ini sama ini. Dia tidak melakukan, tapi dia mendukung. Hati-hati, jangan sampai kita tidak melakukan, tapi kita ikut mendukung, karena bisa jadi dosanya sama. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah membinasakan mereka dengan dosa mereka, karena dosa mereka. Fasawwaha, Allah ratakan mereka dengan tanah. Hati-hati, semua dosa, semua musibah karena dosa. Di sini Allah mengatakan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah hancurkan mereka karena dosa mereka, fasawwaha, maka Allah ratakan mereka. Wala yakhafu uqbaha. Dan dia tidak takut akibat perbuatannya. Ini ada beberapa pendapat. Wala yakhafu uqbaha, dia tidak takut akibat perbuatannya. Ada yang mengatakan maksudnya Qudar bin Salif tadi yang bunuh, dia nekat bunuh onta Nabi Saleh, dia tidak takut akibatnya dia akan binasa. Atau yang mengatakan Nabi Saleh ya tidak takut ketika onta tersebut terbunuh, karena dia tahu dia akan selamat dari azab Allah, mereka yang akan diazab. Nabi Saleh tidak takut. Ada yang mengatakan Allah tidak perlu takut dengan apa yang dia lakukan ketika menimpakan azab kepada mereka. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah pekan depan kita selingi dengan masalah keimanan. Nanti bisa kita diskusikan. Bismillahi ta'ala. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.